Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kemiri dan yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SDN 2 Kemiri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 2 Kemiri, Kecamatan Kundura, Kabupaten Blora, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenankan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan terlaksana pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Kemiri yang akan disampaikan oleh Bapak Sunarto SPDSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. La hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN 2 Kemiri, yang saya hormati Bapak khusus pada Ibu Yanti SPD,
saat ini telah melakukan kegiatan dan semua yang hadir di SDN 2 Gemiri ini yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka atau dalam acara destinasi budaya positif SDN 2 Gemiri dalam keadaan penuh nikmat, terutama adalah nikmat sehat. Itu semua Bapak Ibu bukan lain, semua itu adalah berkat taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang kedua, tidak lupa selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok di yaumul qiyamah mendapat pertolongan atau syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf di sini saya selaku yang dituakan di keluarga besar SDN 2 Gemiri. Yang paling utama sangat bangga kepada Bu Yanti yang telah melakukan kegiatan ini, di mana kalau kita kaji kemajuan pendidikan bangsa kita nanti diawali oleh program-program seperti ini. Kalau tidak salah ini sudah mulai dicanangkan tahun 2021 ada dari apa itu Permendikbudristek ya, nomor 40 Bapak Ibu yang lainnya saya lupa. Untuk itu semoga apa yang dilaksanakan oleh Bu Yanti dan teman-teman pada RI semoga nanti berjalan lancar, sukses, tidak ada hal yang ringan apapun, dan menjadi sebuah motivator sehingga nanti bisa membawa pada teman-teman guru untuk mengikuti jejak Bu Yanti sebagai calon guru penggerak. Sesuai dengan permen tadi bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah itu harus melalui diklat guru penggerak yang dulu dilaksanakan 9 bulan, sekarang 6 bulan selesai. Kurang lebih 6 bulan. Dulu masa pandemi itu praktis dan awal-awal program ini. Ini semua kenapa menurut info yang saya terima dari dinas bahwa kepala sekolah didiklat ini dengan tujuan untuk bisa membawa sekolah itu sesuai dengan tuntunan zaman. Karena sekarang kita sudah merdeka dan itu visi-visinya adalah sasarannya membelajarkan siswa, membelajarkan murid melalui digitalisasi untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kami mohon setelah kegiatan ini nanti untuk Bapak Ibu yang lain supaya terpanggil hatinya
untuk mendukung ini karena jangka panjang pendidikan yang akan maju itu kunci utama adalah pada para pendidiknya, di mana pendidik sudah diklat sesuai dengan tuntunan zaman, sesuai dengan kurikulum, sehingga visi misi sekolah itu terrealisasi dengan nyata karena guru sudah mempunyai alat untuk merealisasi fakta real misi sekolah sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Itu salah satunya. Bapak Ibu, bagi yang sudah tua mungkin minatnya terkendala oleh IT dan lain-lain, tapi kami mohon, saya mohon untuk yang muda-muda jangan takut menghadapi tantangan, karena zaman berubah-ubah, di mana nasib panjenengan semua nanti ditunjang oleh keahlian-keahlian profesionalisme, terutama saat ini adalah guru pembinaan, yang dimana itu akan membawa ke jenjang karir dan ke jenjang kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu yang saat ini saya terima. Kalau nanti suatu saat ada info-info dari atasan, insya Allah dalam beberapa bulanan akan saya sampaikan. Sehingga sekali lagi saya mohon Bapak Ibu guru termotivasi dengan kegiatan ini, sehingga sekolah itu pendidiknya profesional, berkualitas, dapat menjalankan visi misi tidak 100%, bisa 80%. Alhamdulillah sekolah ini akan maju. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya pribadi. Kalau ada kesalahan, itu yang saya sengaja mempunyai tidak sengaja, saya manusia biasa, tidak luput dari hilaf, alfa dan salah. Saya mohon maaf ya, seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Yati SPDSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif program guru penggerak mampu 1.4 oleh saya TGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan sahabatnya besok di hari kiamat. Langsung mawon ya Bapak Ibu, yang pertama yaitu acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Gemiri. Salam dan bahagia. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pertanyaan formatif untuk Bapak Ibu guru, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Tolong dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau boten? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, di sini dalam eksplorasi konsep 1.4 ini, modul 1.4 ini yang pertama kita belajar tentang perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua dengan disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini ada sebuah kegiatan tentang kepalan tangan. Dan pada kegiatan ini yang dapat menentukan atas apa yang dapat kita lakukan ataupun tidak, yang dapat mengontrol itu kita sendiri. Meskipun dari luar kita mendapat rayuan, bujukan, hardikan, tapi yang dapat menentukan itu adalah kita sendiri. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Itu yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ini perbedaannya, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon itu orang lain dapat kita kontrol, tetapi sesungguhnya yang dapat menentukan iya tidaknya sesuatu yang kita lakukan itu, yang bisa mengontrol itu hanya kita sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif, terutama untuk di sekolah kita. Lanjut. Konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Makna disiplin dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasar budaya. Makna disiplin yang berdasar budaya yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua yang berdasar Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan
disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, Bapak Ibu semua, apa itu tujuan kita? Tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Glasser. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian pada tingkat motivasi ini akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disetujui antara guru dan murid. Kemudian yang ini ada tabel tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Berarti konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi kalau hukuman itu datangnya secara tiba-tiba, tidak terencana. Nah, ini ada beberapa tindakan guru menurut Bapak Ibu guru ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, okay? Karena apa? Karena datangnya tiba-tiba, kan tidak terencana. Yang datang terlambat disuruh mencatat di buku 100 kali. Berarti ini tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Berarti ini termasuk hukuman. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita melakukan penghargaan atau menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung terhadap penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan tidak efektif jika suatu penghargaan itu jika penghargaan itu diharapkan akan melakukan sesuatu tapi nanti hasilnya mengecewakan. Nah, kemungkinan lain tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu penghargaan yang menimbulkan kekecewaan. Kemudian selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Riset, ini ada riset. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di seluruh surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang bisa dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya untuk mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Dan ini tadi penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian ada juga penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tadi sudah lanjut. Seharusnya menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara yang pertama yaitu motivasi diri atau dari dalam diri. Motivasi diri ini menjadikan hal yang paling penting yang bisa memotivasi dan mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian dalam kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love, kebebasan, freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power.
5 kebutuhan dasar manusia atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang suka bergerak, suka mencoba-coba, senang mencoba hal baru dan menari. Contoh, anak yang dibekali makanan ibunya dari rumah karena bosan bekalnya selalu sama. Kemudian anak itu ingin mencoba bekal makanan dari temannya. Berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya, anak yang mengambil barang milik temannya tapi melakukannya hanya karena iseng saja dan dia malah senang melihat temannya kesal karena barangnya diambil, berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya atas kesenangannya. Contoh video kebutuhan dasar, putar. Ini Bapak Ibu tolong diperhatikan contoh video ya, video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini tolong kita simak bersama-sama contoh video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil.
kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Demikian kita simak tadi contoh video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya dalam video tadi kita dijelaskan ya, sebagai seorang guru itu kita diibaratkan sebagai seorang petani, dan anak didik kita diibaratkan sebagai padi. Nah, untuk mendapatkan padi yang unggul, nah, kita hanya mengikuti alurnya, kita perhatikan kebutuhannya, butuh apa, pemupukan. Kita hanya ingin memfasilitasi anak, mendidik anak untuk mencapai tujuan mereka, yaitu menjadi anak didik yang maju. Lanjut. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru menurut Dian Hosen. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima, yaitu guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lambat. Yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, dibujuk. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Kemudian 5 posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi terakhir, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini contoh posisi guru di 5 posisi. Yang pertama yaitu posisi yang pertama, guru sebagai penghukum. Contoh tindakannya yaitu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Itu yang berupa tindakan. Kemudian yang berupa perkataan, kalau misalnya kalau kamu tidak datang tepat waktu, Bapak Ibu akan menghukum kamu. Misalnya berdiri di bawah tiang bendera sampai jam 8, misalnya seperti itu. Itu contoh perkataan. Kemudian yang akibat, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Kemudian yang pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Kemudian motivasi yang berkembang yaitu motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian posisi yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah yang berupa tindakan, misalnya mendiamkan, kemudian menceramahi, membuat rasa bersalah, itu yang berupa tindakan. Kemudian yang berupa perkataan, misalnya Bapak atau Ibu kecewa sama kamu, kecewa sama kamu. Kalau orang kamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Itu membuat rasa bersalah pada anak. Itu berupa perkataan dari guru. Kemudian akibat, murid merasa bodoh atau nakal. Kemudian pola perilaku yang diakibatkan dari posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, rasa rendah diri pada murid ini, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir salah. Kemudian motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Contoh tindakannya, misalnya membuat pemakluman, misalnya anak tidak mengerjakan PR, ya sudah tidak apa-apa, begitu ya, tidak apa-apa. Yang tidak mengerjakan PR tidak hanya kamu saja. Itu bila posisi kita sebagai teman. Kemudian yang berupa perkataan, lakukan demi Bapak Ibu. Lakukan, misalnya kamu membuat kesalahan tidak mengerjakan PR, lakukan ini demi Bapak Ibumu. Itu bila posisi kita sebagai teman. Kemudian akibatnya, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Kemudian pola perilaku dari siswa tadi menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Kemudian motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik dari luar. Yang keempat yaitu posisi guru sebagai pengawas. Tindakannya memantau atau mencatat. Kemudian yang perkataan berupa perkataan ya, kamu sudah tahu aturannya kan? Kenapa kamu langgar? Misalnya ada siswa kita yang melanggar. Jika posisi kita sebagai pemantau. Kemudian akibat, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Kemudian pola perilaku, orientasi pada ganjaran dan hadiah. Motivasi yang berkembang yaitu motivasi ekstrinsik. Yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan.
perkataan, misalnya yang dapat dikatakan guru sebagai manajer, yaitu apa sebenarnya harapanmu, apa yang kamu inginkan, kemudian akibat apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, yang pola perilaku, disiplin dari dalam diri. Motivasi yang berkembang yaitu motivasi intrinsik. 5 posisi guru yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik yaitu di posisi sebagai manajer. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, ya. Tidak ada yang bisa merubah, hanya dari dalam diri kita. Yang dari luar itu hanya mendukung. Oke, lanjut. Salam bahagia. Oke, Bapak Ibu Guru, ini contoh ada video tentang posisi kontrol guru. Mari kita simak bersama-sama. Apok sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Demikian tadi video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Tadi di antara 5 posisi kontrol itu yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik yaitu yang kelima sebagai manajer. Kemudian kita lanjut tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Iya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu pada waktu COVID kemarin. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berarti yang paling utama itu apa? Keyakinan, keyakinan daripada peraturan. Kemudian cara pembuatan keyakinan kelas, karena kita sebagai pendidik dan kita berada di dalam kelas, seyogianya di dalam kelas itu dibuatlah keyakinan kelas. Agar apa? Karena keyakinan kelas ini antara kesepakatan antara guru dan murid supaya dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, kemudian dituliskan berupa pernyataan
universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini, murid-murid diberi kebebasan menuliskan kalimat berupa kalimat positif yang diinginkan di dalam kelas itu. Kemudian antara guru dan murid kita pilihkan, tidak perlu panjang-panjang dan tidak perlu banyak-banyak, yang mudah diingat. Apa-apa yang menjadi kesepakatan antara murid dan guru itu yang harus kita pedomani dan kita laksanakan di dalam kelas kita. Contoh, ini contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jika itu peraturan berarti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu termasuk peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yang kita buat yaitu menghormati orang lain ya. Karena keyakinan kelas tadi dibuat berupa kalimat positif ya. Yang ketiga, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian contoh peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian lagi contoh peraturan dilarang menggunakan narkoba, yang keyakinan kelas berupa kesehatan. Contoh peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Contoh peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Contoh peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Berarti keyakinan kelas itu nanti berupa kalimat positif. Kemudian contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Contoh hasil kesepakatan kelas 5. Contoh datang tepat waktu, ya. Mengerjakan PR tepat waktu, melaksanakan piket kelas, fokus mendengarkan guru, tidak ramai di kelas, kemudian menjaga kebersihan, berpakaian rapi, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Ini hasil kesepakatan kelas. Semua murid-murid diberi kesempatan untuk menuliskan, kemudian diambil yang berupa kalimat positif, kita sepakati antara guru dan murid. Dan inilah sudah ada kesepakatan berupa keyakinan kelas 5. Contohnya seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga berarti 3 nih. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menayangkan keyakinan. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan restitusi, tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Contoh kalimat-kalimat pada tahapan atau langkah segitiga restitusi. Pada tahap pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pada tahap kedua, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian pada tahap yang ketiga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini contoh video penerapan segitiga restitusi. Tidak
restitusi yang kita laksanakan di SDN 2 Kemiri. Ini kemudian selanjutnya contoh penerapan budaya positif yang sudah kita laksanakan di SDN 2 Kemiri, yaitu yang pertama sarapan sehat di setiap hari Jumat. Kemudian senam bersama. Selanjutnya yang ketiga itu pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sudah kita laksanakan. Yang keempat yaitu kerja bakti membersihkan halaman maupun dalam kelas. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama belajar dan terus belajar guna meningkatkan karakter dan prestasi siswa-siswa kita di SDN 2 Kemiri. Saya dari pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlaksana dengan lancar. Tibalah acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata yang sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.